Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Fazan Hafiz. Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai blade komponen. Blade komponen. Kita buka dulu bagian VS Code kita. Saya sudah menjalankan PHP Artisan dan npm Rundev-nya. Kita buka dulu. Kita buka bagian web kita. Ini kok ada II. Salah pencet. Coba enter nih di bagian homepage. Ada di mana tulisan ini? Ctrl F. Oh lah ini. What's happen? Oke. Habis itu kita lihat-lihat dulu ya. Lihat homepage, kemudian klik ini. Coba bagian responsifnya. Oh, di sini masih ada logo guys, button. Kita hapus dulu ya bagian logo button ini. Kita balik ke bagian sini, kita tutup aja terminalnya. Kita cari, dia tuh ada di dalam ini, di bagian sini nih, close. Harusnya bagian button ini ya. Coba kita hapus dulu ya. Kalau nggak cut aja dulu, cut dulu. Kalian cek ketika responsif, kalian cek. Maka logonya sudah hilang. Berarti kita hapus yang bagian tadi, yang button. Begitupun juga blok, kita hapus juga bagian button yang ada di dalam ini. Bagian button ini kalian hapus lagi. Kalian cek dulu ya, takutnya salah hapus. Kalian besarkan, kemudian ke blok, kalian kecilkan, kemudian buka. Nah, sudah hilang. Oke, kita akan mencari blade komponen ya. Kita buka web Laravelnya, kita pilih versi 11 karena kita menggunakan versi 11. Kemudian pilih yang bagian the basic, kalian buka the basic. Kemudian pilih blade templates. Kalian coba scroll, di sini banyak ya, ada blade directive, komponen, anonim. Kalian scroll aja ke bawah. Sama ada introduction. Nah, di sini blade views ini untuk berikan data. Kita menggunakan array untuk berikan data, kemudian displaying data sama aja. Displaying data, kemudian untuk menampilkan nama kita beri 2 kurung kurawal gitu ya. Buat apa? Blades 2 kali kurung kurawal, echo statement automatic send through PHP HTML special char function to prevent XSS tag. Jadi dengan menggunakan 2 kurung kurawal ini, PHP-nya akan terkirim ke PHP HTML special chars. Jadi fungsi ini untuk mencegah dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya guys. Kemudian kita scroll lagi, titik encoding enggak. Oke, terus aja scroll aja terus. Nah, di sini juga ada blade directive. Jadi di PHP ini kita dimudahkan tuh untuk fungsi if else aja, lebih ringkas seperti ini. Tapi dia menggunakan add di depannya ya. Oke, itu menggunakan add saja. Kita scroll lagi, scroll terus, scroll sampai ke komponen. Blade komponen mana nih? Blade komponen. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di blade komponen. Jadi di blade komponen itu kita akan membuat suatu komponen dengan memanggil command make command to illustrate how to use command. Komponen. Jadi components, we will create a single alert component. The make component command will place the component in the app
app view component. Jadi buat yang komen ini untuk membuat komponen dengan classnya juga. Nah, nanti classnya ada di bagian app view components ini. Nah, di sini juga ada comment PHP Artisan make component for input view. Jadi di bagian ini kita tidak menggunakan nih komponen with only blade template no class. Jadi tidak menggunakan class karena cuman datanya mungkin sedikit gitu. Jadinya tidak perlu menggunakan class. Kemudian juga ada page alert. Sini untuk apa nih page? When writing component for your own application, component automatically discovered within directory reserve your component directory. However, if you are building the page case that utilities that component, you will need to manually register your component class and its HTML tag. At least you should typically register your component in the boot method your package. Okay. Kita coba aja yang bagian komponen alert ini. Kalian copy, kemudian kalian buka terminal baru aja, terminal baru, kemudian kalian copy. Kemudian kita kan mau di bagian structure kita tadi sudah lihat kita structure kita lihat ya. Di structure itu ada bagian navbar, kemudian ada header dan ada main. Nah, pertama-tama kita mau buat nav dulu ya guys, buat nav, komponen buat nav. Jadi ininya kita kasih komponen navbar. Kenapa pakai huruf besar? Karena ini adalah komponen ya, komponen kelas. Jadi merepresentasikan kelas. Jadi gunakan huruf besar. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita di terminal bagian navbar. Kemudian kalian tinggal enter. Nah, maka akan dibuatkan. Di sini nanti di view ada komponen navbar dan ada classnya juga di bagian app. Ada view juga, kemudian navbar. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah terbuat kan di sini, ini bagian classnya. Bagian classnya ini komponennya. Nah, habis itu navnya kita pindahkan ke bagian navbarnya. Navbar yang ada di welcome blade ini kalian mana sih? Navbar, oh ini kan banyak nih ya, banyak sampai ke bawah. Kalian scroll, kalau di scroll kan capek. Tinggal kalian lihat bagian nav, kemudian kalian geser ke kiri kursornya. Nah, di sini ada kayak apa sih namanya ini, scroll down gitu ya. Tinggal kalian klik ini, nanti nav dan closing tag navnya akan ada di dekat. Jadi ketika di ini, nah sudah kepilih semua. Jadi tinggal kalian cut, pindahkan ke bagian navbar blade, dimasukkan ke bagian sini, kalian pastikan. Kemudian kalian lihat di bagian, coba di bagian sini apakah ada error. Ada error ya guys. Kenapa ada error? Kemungkinan sebentar, kemungkinan apa karena kita tidak menggunakan homepage doang. Sebentar guys, harus dimasukkan lagi link-linknya. Oke guys, saya baru menemukan masalahnya. Jadi di bagian navbar blade-nya ini kalian hapus saja div-nya, bagian div-nya kalian hapus. Kemudian kalian pastikan yang navbarnya itu yang kalian cut dari welcome blade. Nah, ini kan gak muncul ya guys ya ketika di reload, karena dia belum dikurung oleh
sama dengan welcome blade. Di sini kan sudah dikasih link-link itu. Gimana caranya kita memunculkan itu tanpa memberikannya di navbar blade. Nah, kalian bisa tinggal link rute navbar blade ini di dalam welcome blade. Jadi tinggal kalian klik menggunakan X, kemudian navbar. Karena kita menggunakan script dari apa namanya, aku lupa sih, dari Alpin, maka sintaksnya begini kalau nggak salah seperti ini. Nah, kalian sudah mengaitkan navbar di dalam welcome blade yang sudah ada scriptnya, sedangkan di navbar ini tidak ada ya, langsung nav aja. Coba kita lihat. Nah, sudah muncul lagi. Jadi welcome, tampilannya tetap welcome blade. Tadi kan tampilannya tetap di welcome blade, tapi foldernya isiannya kita pindahkan ke navbar blade. Tapi ketika dipanggil ke sini, si navbar blade kebaca di bagian blade PHP-nya. Ya. Tuh, ini kan homepage blade ya. Salah klik lagi. Oke, yang keduanya kita akan memindahkan bagian header juga. Bagian header kita menggunakan, oke, untuk bagian tadi yang class-nya itu, jika kalian ingin membuatkan fungsi-fungsi lagi bisa kalian tambahkan, tapi untuk kali ini kita nggak pakai itu dulu. Saya juga masih belajar ini. Jadi kita akan lanjutkan, selanjutnya kita akan membuat komponen buat bagian headernya. Bagian header ini kok ada i ya, ini saya salah tulis atau gimana nih? Hapus aja lah ya. Ngaruh nggak, tapi kita cek dulu. Oke, sudah hilang. Kita lihat lagi ya web Laravelnya. Kemudian kita lihat sama aja, kita buat ini lagi, ataupun pakai yang ini, ataupun pakai yang mana sih tadi, yang ini, yang view. Nah, kita akan membuat lagi untuk bagian yang apa sih, copy dulu. Kalian copy, kemudian masukkan ke terminal, namanya ganti lagi untuk header kanan, header memberikan nama pada kelas. Gunakan H besar atau H kecil ya? H besar aja kali ya, header. Biar sama, kita ngingetinnya gampang. PHP artisan make component header. Nah, karena di header isinya itu sedikit ya guys, kita bisa nggak usah menggunakan class seperti si navbar, kita hanya menggunakan komponennya aja ya, nggak usah tanpa class. Untuk membuat itu, kalau tidak membuat tanpa class, maka kalian tambahkan strip view. Bahasa Inggrisnya apa tahu? Strip view, kalian enter. Nah, maka akan dibuatkan header di bagian komponen, tapi di bagian view komponen ini tidak dibuatkan kelas header karena kita menggunakan make komponen ini bagiannya, kemudian strip header. Kemudian kembali lagi, kalian cut, ini kalian kecilkan dulu, dan kalian cut, pindahkan ke bagian header. Bagian header ini hapus saja, kalian pastikan di sini. Kita lihat lagi bagaimana tampilan dari home. Dia akan kehilangan header ya. Kenapa? Karena file yang ada di dalam bagian utamanya atau bagian welcome blade-nya itu, bagian headernya sudah dipindahkan. Maka untuk memunculkan kembali kita harus memanggilnya dulu. Nah, memanggilnya gimana? Dengan menggunakan X dengan namanya header tab. Nah, ini sudah dipanggil lagi. Coba kita cek lagi, maka akan muncul lagi gitu guys. Oke.
itu dulu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat bagian header blade. Nah, kita lihat di bagian homepage ini, jika kita ingin membuat semua halaman ini dengan menyesuaikan nama headernya di sini gitu ya. Jadi ketika kita pindah itu, kalau tidak diubah, tidak diberikan variabel untuk headernya, maka akan sama gitu, akan sama, yaitu homepage. Di homepage tetap homepage nanti. Oke, di homepage tetap homepage, di blog tetap homepage. Jadi kita mau agar itu sudah sudah terhubung gimana jelasinnya. Jadi kita akan buat sebuah variabel yang bernama slot, yang mana nanti fungsinya si slot ini akan mengambil data yang ada di bagian sini, di bagian X header. Coba ini kita refresh dulu, dia hilang. Kemudian di bagian hex header ini kita kasih homepage, maka dia akan menarik judul header yang ada di homepage. Scroll lagi, oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita bayangkan jika misalnya ketika kita klik ini, maka dia akan mengikuti dari judulnya itu sendiri. Coba bagian blognya kan kita belikan juga. Untuk headernya kita hapus ya. Nah, kita hapus, kita ganti slot juga, variabel slot. Nah, maka dia akan mana nih, kok nggak berubah. Sepertinya jangan diubah dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat layoutnya. Kita buka blade templates, kemudian cari bagian kembali lagi dengan saya Satya Putra Deris di layout. Oke, Building layout. pada video kali ini saya akan pamerkan atau akan memberikan presentasi sebuah pelajaran yang telah saya pelajari di IDN yang telah lalu. Saya akan presentasi atau pamer kepada kalian apa yang telah saya buat di sini. Nah, ini waktu saya buat Mana ya? Nah, ini building layout using komponen ini. bootstrap buat apa namanya? Ya buat Sebentar guys. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu nanti mana ya tadi? Jadi slot ini akan dimasukkan ke bagian layout. Nanti di slot ini di setiap halaman kita akan bedakan gitu. Dan tapi sebelum itu kita harus membungkus, berikan halaman dengan menggunakan layout. Setiap komponen ini kita berikan halaman kayak ini. Bentuknya kayak gini. Kemudian ini untuk dipanggil di halamannya. Oke, sekarang kita buat untuk layoutnya dulu. HP Artisan make komponen layout. Enter. Nah, akan membuat layout blade. Nah, di bagian welcome blade ini kalian Ctrl A, kalian cut, pindahkan ke layout.
lagi. Nah, nanti kan yang membedakan antara halaman-halaman ini kan nanti slotnya. Jadi kita berikan slot di bagian sini. Variable slot ini. Kita lihat dulu webnya. Webnya error ya. Kemudian di bagian welcome-nya kita berikan, lihat di webnya lagi. Di sini diberikan X layout. Salah. X layout. Jadi dia akan memanggil bagian layout. Apa yang kita mau bedakan? Coba ini halaman home page. Kalian save dan kalian cek. Oke, sudah muncul guys. Kayak gitu. Oke. Berarti sudah masuk ya. Walaupun homepage-nya dihapus karena datanya sudah muncul, disimpan di bagian layout dengan menggunakan slot. Di sini kita tinggal panggil X layout, maka dia akan memunculkan bagian homepage. Nah, coba kalau header di bagian navbar ini kalian hapus juga. Jangan navbar itu memang intinya. Di bagian blog kalian hapus. Ini kan bagian blog banyak ya, kalian hapus ya. Nah, pas kalian hapus kan kalian masuk, maka akan hilang kan ya. Kembali dulu seperti tadi, sama halnya dengan halaman welcome ini. Kita gunakan X layout juga, tapi namanya kita ganti, ya kan? Namanya kita ganti X layout. Ntar kemudian ini halaman blog. Nah, jadi itu fungsi dari slot itu sendiri. Jadi ketika di bagian mana ya? Sebentar. Di bagian navbar ini, di bagian headernya kalian di bagian navbar atau header? Di bagian headernya kalian ganti slot, dan di bagian layoutnya kita gantikan slot. Dan ketika layout ini dipanggil di macam-macam berbagai halaman, maka si layout akan memberikan tampilan yang ada di bagian header. Tampilannya dengan judul-judulnya itu dengan isi masing-masing yang ada sudah di halamannya. Ini halaman homepage dan ini juga ada halaman blog. Coba kita lihat. Kita save. Ini homepage. Kemudian kita ganti ke blog. Aduh, nggak bisa nih. Kenapa nih? Ada yang salah. Slide out. Next slide. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita cek lagi. Untuk linknya sudah benar sih. Homepage-nya belum berubah ya. Blog complete. Oh, di sini guys. Exceeder homepage. Ini diganti slot nggak sih? Coba kita ini ganti slot dulu kan. Error nggak nih? Nantinya lama. Ini halaman blog. Ini halaman homepage. Kemudian ini halaman blog. Jadi sudah masuk ya. Kita lupa buat bagian itu ya guys. Bagian itu
apa main, kita buat main dulu ya, lupaan tadi. PHP artisan make komponen layout apa main, karena kita membuat kelasnya juga, jadi ini aja. Nah, tadi ada yang belum dipindahkan ya, bagian mainnya kita pindahkan dulu. Tadi kan ada di word welcome blade PHP, karena kita sudah cut di sini. Bagian mainnya kita tinggal cut, udah kalian cut, kemudian masukkan ke bagian main. Ini tinggal dihapus, tekan paste. Nah, di bagian ini yang kalian ubah salah diubah. Bagian ini yang kalian berikan variabel slot, bagian main. Untuk headernya kita kembalikan lagi seperti semula, kita hapus dulu bagian header. Ini biarkan main blade, welcome blade sama homepage sama block page ya. Lagi yang harus kita ubah, welcome blade, main blade betul. Header kita kayaknya sama juga, header bisa, iya header bisa ganti header juga ganti slot aja, slot juga. Oke, ini mana nih bagian navbar, main blade dan header blade. Itu tinggal kalian isi. Ini belum dipanggil yang bagian main. X main. Oke, kemudian coba kita di bagian ini dikasih variabel slot. Kita lihat lagi. Oke, sudah muncul ini halaman blog, dan blognya juga ini halaman homepage, kemudian ini halaman. Oke, sudah masuk ya. Tapi kenapa headernya malah hilang ya? Headernya malah hilang. Ini kan header nih, ini header slot. Ini harus dikasih slot juga, coba. Variabel slot. Ini ada dua harusnya, gimana nih? Oke, sudah muncul ini halaman blog dan ini halaman homepage. Sudah mengikuti ya guys? Sudah mengikuti. Oke, untuk selanjutnya kita akan, ketika kita klik di blog ini, maka ini ada kayak card gitu ya, atau background color, maka akan berpindah ke blog. Ini kan saya bingung gini tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita tadi bagian welcome blade, layout blade. Kita ada kesalahan guys di sini. Kita tidak bisa menggunakan slot semuanya nih, nanti bisa error nanti. Jadi kita untuk memanggil ini apa namanya ini, header ataupun main. Jadi setiap ini manggilnya di sini, manggil slotnya. Jadi coba kita ke bagian roots web PHP. Nah, di sini bagian rutenya kita tambahkan ya, di bagian kita tambahkan di bagian sini welcome. Kita kasih array. Nah, ini
masukkan datanya. Kita kan mau memberikan title ke homepage. Oke, homepage. Ini ada yang error kah? Ini kurang koma di sini. Habis welcome koma dulu. Welcome. Ini nggak ada di sini. Ini jadi welcome-nya dikutip di sini. Oke. Untuk bagian homepage-nya kita sudah berikan. Kemudian kita akan berikan juga di bagian blog. Bagian blog kita kasih array lagi kayak tadi, jangan lupa koma, array, kemudian title-nya dikasih kutip dulu, salah guys, kutip 1, kemudian ke bagian blog. Itu ada yang pertama kali ngeluarin kayak ginian tuh Wing Open ya? Oke. Dapat internet error. Homepage blog. Belum kita rubah, ini baru rutenya kita yang rubah. Oke. Selanjutnya apa ya guys? Bentar. Oke. Kemudian kita ke bagian welcome blade atau home. Ini belum diubah. Saya situ kalian gunakan X layoutnya kita ini dulu. Kita buat ini aja, H3 dengan ini halaman homepage. Nah, di sini kalian tambahkan X slot title. Nah, kayak gini. Terus itu kalian masukkan kurung kurawal 2 kali, kemudian variabel title. Jadi dia akan mengarah ke rutenya dan memberikan title. Dan titlenya sudah menghubungkan dengan ini, diganti nih. Ini kita ganti nih title. Variabel title. Headernya udah belum? Coba kita ganti title dulu ya. Kemudian kita lihat homepage masih homepage. Waduh, error, variabel title-nya nggak ada. Maka kita berikan variabel title dulu ke bagian blog. Bagian blog mana nih? Ini kalian dan ini, kemudian kalian H3 juga, ini halaman blog. Nah, kita balik lagi, kita lihat halaman blog, kok blog doang, homepage blog. Waduh, kita lihat ke bagian navbar, mungkin kita tutup aja navbar. Itu bagian main ya. Bukan ini. Xheader atau Xmain ya. PHP. Nah, ini kita hapus dulu, coba header aja.
ganti ya guys. Sekarang kita mau memberikan untuk mainnya juga. X layout, X main, kasih X title juga nggak sih? Kita berikan variabel title juga di sini. Kemudian di bagian mainnya juga di headernya slot juga udah kok. Navbar nggak ada, langsung coba. Oke, udah ini blog homepage blog, tapi kok nggak sesuai sama teks, kan ini halaman homepage. Oke, sebentar ya guys, kita cari. Oke, terus di bagian ininya kita kasih slot title, di bagian blognya juga dikasih slot title dengan di dalamnya variabel title dan juga variabel title. Jadi layoutnya itu akan memberikan title di bagian sini, kemudian titlenya dipanggil lewat sini slot title gitu. Ini juga sudah diganti, dan X mainnya juga kita kasih slot, mainnya kasih slot, dan slotnya berisi ini halaman homepage, maka akan muncul di sini. Oke, homepage, ini halaman homepage. Oke, itu untuk kali ini. Oke, kita lanjutkan guys. Udah lama banget ya, biarin dah. Sekarang kita mau ketika diklik blog, dia akan card hitamnya atau backgroundnya itu mengikuti ya. Ini kan kita tahu nih, ini lokasi homepage, dan kita mau ketika kita klik blog ininya akan pindah apa, backgroundnya atau cardnya itu pindah ke blog, card atau apa gitu. Kalian pergi ke bagian navbar. Nah, di sini ada comment tag, kalian lihat, kalian gunakan. Pertama kalian klik, kalian ketik dulu area current page. Bukan, kita masukkan di bagian class, buka 2 kurung kurawal, kemudian untuk request is ketika menuju link ini, ketika ada di link ini maka akan muncul warna hitam yang gelap ya, warna abu-abu yang gelap 900 ataupun hitam dengan tulisan berwarna putih gitu guys. Kemudian jika tidak, maka akan memberikan tulisan dengan warna seperti ini, dan di belakangnya apa ini, hover background white, jadi warnanya lebih pudar daripada yang ini. Kemudian hover text white, teks mengambang, warna mengambang ya kalau nggak salah. Kemudian itu di bagian blognya juga kalian gunakan ya, tinggal dimasukkan saja request. Yang membedakan adalah ini linknya. Ini kan link homepage kan kita nggak pakai apa-apa, tinggal garis saja, garis miring. Sedangkan untuk blog ini kita kasih gini. Oke, coba kita cek, kemudian kita klik blog. Nah, bagian belakangnya itu sudah mengikuti ya ketika dipindahkan. Untuk abot dan kontak belum kita ubah, jadi kita belum bisa melihat. Oke. Nah, ini kan terlihat tidak rapi ya guys ya. Nah, kita akan membuatnya rapi gitu ya. Kita ini dulu dah. Apa ya? Mungkin ini ya, lupa saya komponennya. Kita buka aja ya, Laravel kan. Laravel.com atau gimana pakai nggak ada. Oke.
kemudian buka documentation, kita pilih versi yang 11, kemudian pilih basic. Di basic pilih, ini udah basic kan, buat template, kemudian bagian ini layout atau apa ya, lupa, komponen ya, komponen. Ada sih, lama. Oke, kita pakai ini, kalian copy. Apa sih yang belum? Header, layout, ini navbar, about, log, blade, contact blade, lagi ya, lupa saya. Navbar link kalau nggak salah, navbar link kalau nggak salah, navbar link sih. Komponen, kemudian navlink kayaknya, navlink. Oke, tinggal kalian enter. Bismillah. Maka akan membuat, biasanya kalau habis dia ada huruf besar di tengah itu dia akan memberikan nih, apa namanya, strip ya, memberikan strip. Oke, kemudian di bagian ini kita ambil ya, diambil, kita cut, kita pindahkan ke navlink, kita hapus saja, kita pastekan. Gimana lagi nih, harusnya tidak, enggak muncul ya, enggak muncul kan, hilang. Caranya sebentar, saya ingat-ingat dulu ya guys. Di bagian ini kita nggak pakai href-nya seperti ini. Kemudian di navbar blade-nya ini kita panggil apa ya, saya lupa, x navlink kayaknya deh. Nah, x navlink, terus di sini kalian kasih kelas ref. Nah, ref, terus di sini tinggal tulis home page. Coba kita lihat ya, harusnya berhasil sih guys. Nah, linknya belum berfungsi, ini apa ya, kurang apa ya, atribut sih, atribut kayaknya deh, tapi manggilnya gimana guys, coba bentar ya guys, kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagian ini kita sudah benar, yang belum tuh di bagian navlinknya. Di bagian sini kalian berikan variabel atribut, masuk ke dalam atribut dari navbar. Kemudian di bagian ininya kita juga kasih kurung awal 2 kali, kemudian dikasih slot untuk memasukkan homepage ini ke dalam navlink. Jadi kita coba, mana nih, blog, kemudian homepage. Oke, sudah berhasil ya guys, sudah berhasil. Habis itu di sini ada bagian area current page. Sebenarnya ini kalian bisa hapus, tapi fungsi dari area current page itu adalah membantu teman-teman kita yang tidak bisa melihat. Nanti dia itu akan memberikan recorder ya untuk menjelaskan bagian ini. Nah, sebenarnya itu page ini selalu aktif. Jadi kita harus
apa ya, kita harus memberikan ini kita copy aja dia biar dia tidak selalu aktif tapi mengikuti requestnya. Kita masukkan ke sini. Oke, bagian dalam sini sampai sini dihapus saja. Lupa saya kalau nggak salah page false deh. Page false gitu kayaknya. Error di false nya kenapa nih? Harus dikasih titik 2 kah? Error guys. Kita pakai apa ya? Sebentar, lupa. Slot. Oh gini guys. Oke, selanjutnya kita kasih request is, kemudian page-nya dikasih ini guys, tanda kutip. Kemudian false-nya itu sama dengan false. Jadi itu dia nggak akan selalu aktif ya, jadi dia mengikuti dengan request juga, request bagian ini. Kita cek lagi. Oke, sudah berfungsi. Sebenarnya untuk visual itu dia tidak ada pengaruhnya ya, jadi untuk di datanya aja sih. Oke, apalagi ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi bagian ini. Navlinknya ini kita lihat bagian ini, request is, ini linknya menuju kemana. Kemudian bagian yang ini juga request is, linknya menuju kemana. Nah ini kan sama ya. Nah kita bisa mempersingkat sintaks ini dengan di bagian navbar blade. Di sini kita berikan di sini active, sebentar, di dalam navlinknya kita berikan sama dengan aktif menggantikan request. Gantikan request dengan is menuju ke bagian ini, baru home. Nah coba kita lihat. Belum, kita masukkan dulu karena requestnya kita ganti menjadi aktif. Jadi kita di sini tinggal kita tulis variabel aktif atau $aktif. Begitupun di sini.
kita bisa mengganti ini ganti nggak ya ininya, coba dulu ya, ininya aja dulu, variabel aktif. Coba kita cek apakah dia berfungsi. Undefined, variabel aktif, error nih, kenapa ini salah ini kali. Masih salah guys. Ini kan udah dikasih atribut, ini kan kita ke navbar, navlinknya kita kasih aktif sama dengan request Kakuro menuju is Kakuro dan homepage navlink. Error ya, sebentar guys, error lagi. Oke, untuk tadi, untuk mempersingkat tadi error, jadi kita kayak tadi aja bagian kayak gini. Tinggal kita copy, Ctrl V. Untuk bagian apa tadi, blok ya, about kontak. Ini bagian ini apa ya ini, ininya juga diganti nih. Tadi kan kita nggak mau pakai is active karena gagal kan. Navlink hapus semua. Enter, kemudian masukkan href-nya. Href yang pertama gimana? Pertama tuh buka kurung, garis, ini cek dulu deh, gagal nih, ada yang kelupaan tadi. Oke, gini href-nya jangan lupa titik 2 guys. Copy, dihapus, kasih X, navlink, bagian dalamnya kita kasih href, di sini kita kasih homepage. Tadi kurang homepage aja nggak sih? Refresh. Nah, oke, sudah betul. Di sini kita juga copy lagi, salah, copy paste. Sini kita berikan blog about, terus kontak, namanya juga udah blog about dan kontak.
save. Nah, ini error kenapa nih guys. Untuk bagian bawahnya kita hapus saja, itu udah nggak kita pakai. Dan refresh akan muncul. Link attribute. Setelah itu di bagian ini mana nih tadi, home page, title, slot title juga. Coba untuk bagian ini kita hapus, kita kopikan bagian ini, trophy untuk bagian kontak blade. Kita lihat variabel title, oh di resource-nya, di roots PHP yang bagian kontak. Nih, kita buat dulu koma array, kemudian title arah ke kontak. Nah, bagian bot juga koma array. Kita mau buat apa ya, name Azafit. Kita kasih juga array lagi kali ya, lupa sih salah penulisannya gimana. Title salah kah? About. Salah kayaknya, sintaksnya enggak kayak gini. Oke, coba kita masuk lagi, harusnya udah bisa ya bagian kontaknya. Oke, ini halaman homepage. Kenapa halaman homepage belum diubah guys, belum diubah di halaman kontak. Ini adalah halaman kontak. Nah, untuk bagian yang apa namanya, about belum diubah. Kita copy dulu dari bagian ini, mungkin bisa kalian copy, kalian taruh di bagian about ya, di bawah aja dulu. Kemudian kita masukkan bagian gambarnya, masukkan bagian gambar, kemudian baru hapus bagian atasnya. Kalian hapus, kalian lihat blog udah, homepage udah, aboutnya belum, kontaknya belum. Oke, bagian kontak di rootsnya tadi, rootsnya belum di mana sih rootsnya, masih title ini saya mau buat nama ya, gimana ya, coba sebentar guys, kita lihat dulu. Untuk bagian kita mau buat variabel nama gimana ya, nama name
kemudian nama. Enggak, maksudnya kalau misalnya 2 gimana ya. Udah lanjut aja guys, kita buka homepage, sudah buka, blog udah kebuka, about udah kebuka juga. Ada 2, kemudian kontak. Oke, sudah berhasil semua. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.